Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya. Kenapa sih kita itu perlu tahu mengenai pembagian kekuasaan Indonesia ini? Supaya kalian belajar ya, untuk mengetahui bagaimana sih pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri dari apa saja, terus bagaimana strukturnya, siapa pemegang kekuasaan tertinggi, dan tugasnya apa saja, supaya kalian tahu mengenai tugas-tugas masing-masing kekuasaan dalam Republik Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pembagian kekuasaan? Nah, dalam penjelasan ini, pembagian kekuasaan merupakan proses memecahkan atau memisahkan wewenang tugas-tugas yang dimiliki oleh negara untuk baik itu pemerintah, mewakili, dan juga mengurus menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Beberapa lembaga ini dalam artian legislatif itu ada lembaganya sendiri, eksekutif lembaganya apa, dan yudikatif itu lembaganya seperti apa, itu ada beberapa lembaga. Dan supaya menghindari pemusatan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi pemusatan. Nah, jenis pembagian kekuasaan itu apa aja sih? Yang ada 2. Yang pertama ada vertikal. Vertikal di sini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya antara pemerintah pusat yang paling tinggi kemudian turun ke pemerintah daerah. Dari atas ke bawah. Kemudian ada horizontal. Horizontal ini pembagian kekuasaan menurut fungsinya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif tugasnya yaitu membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan ketiga yudikatif adalah mengadili bila terjadi pelanggaran dalam undang-undang. Nah, perlu diketahui pembagian kekuasaan horizontal ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini menurutnya Montesquieu. Ada yang versinya John Locke. Itu juga dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yang membedakan adalah kekuasaan federatif. Apa sih itu kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif itu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, biasanya federatif ini dianut oleh negara-negara yang bentuk sistemnya itu federal, seperti Amerika. Kalau kita itu menganut asasnya Montesquieu, yaitu yang terdiri dari itu tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, karena bentuk negara kita adalah republik. Nah, ini dia sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu secara horizontal. Ada legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden, yudikatif dipegang Mahkamah Agung, konstitutif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, eksaminatif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir moneter dipegang oleh Bank Indonesia. Apa saja tugasnya? Ya, mari kita jabarkan. Yang pertama adalah legislatif yang dipegang oleh DPR. Tugasnya yaitu memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan. Jadi di sini DPR itu berhak untuk menghentikan presiden apabila presiden itu melakukan suatu penyelewengan dalam kekuasaan. Kemudian anggotanya itu berasal dari orang-orang yang dipilih melalui pemilu yang diadakan tiap 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilu presiden. Next ada eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang memiliki tugas memegang kekuasaan menurut undang-undang, bisa membuat keputusan presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, atau bahkan bisa mengeluarkan hak-hak istimewa, misalnya seperti pemberian gerasi atau pengurangan masa tahanan pada seorang narapidana. Kemudian presiden dan wakilnya ini dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Nah, perlu diketahui sebelum Orde Reformasi, tepatnya pada masa Orde Baru, presiden itu dipilih melalui MPR. Ya.
jadi belum melalui pemilihan umum seperti sekarang. Nah, baru setelah reformasi itu presiden dipilih melalui pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat dan diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, dan presiden itu menjabat selama 5 tahun dan hanya boleh maju selama 2 kali periode. Kemudian ada kekuasaan yudikatif yang memegang adalah Mahkamah Agung atau MA. Di sini tugasnya yaitu mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, lingkupnya ada apa saja sih? Yang paling tinggi ada Mahkamah Agung. Di bawahnya lagi ada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan tiap-tiap mahkamah ini, tiap-tiap lembaga hukum ini punya tugas sendiri-sendiri. Ya, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi kemarin itu mengadili masalah perkara sengketa pemilu presiden. Kemudian ada kekuasaan konstitutif, MPR yang memegang. Di sini tugasnya mengubah maupun menetapkan undang-undang dasar. Ya. Anggotanya itu terdiri dari DPR dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah yang tugasnya juga untuk menetapkan undang-undang. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif yang memegang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi mereka tugasnya untuk memeriksa apakah ada suatu penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Di sini BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, tidak terikat oleh apapun. Ya. Bukan benar-benar murni milik negara. Ya. Dan anggotanya itu dipilih oleh DPR, ditunjuk oleh DPR. Nah, dengan pertimbangannya DPR, DPD, dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Ya. BPK ini lembaga yang independen, bahasa lainnya seperti itu. Dan terakhir ada kekuasaan moneter. Ya, moneter ini berkaitan dengan uang, tapi lebih tepatnya pengedaran uang ya, yang dilakukan atau yang dipegang oleh Bank Indonesia. BI. Tugasnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti menjaga sistem kestabilan pembayaran serta memelihara stabilan nilai rupiah. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya sedang krisis seperti utang negara, itu Bank Indonesia itu juga harus turun tangan. Ya. Dan bagaimana nilai rupiah itu tetap stabil dan bagaimana cara mereka itu mengatur peredaran uang yang ada di negara ini harus tetap stabil. Kalau tidak, nanti bisa terjadi inflasi seperti pada peristiwa tahun 1960-an, di mana karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat sedangkan barang itu langka, maka terjadilah inflasi hingga 300% seingat saya. Itu dimana disitu BI itu memegang peranan penting untuk menjaga bagaimana uang itu tetap bisa beredar secara stabil di masyarakat. Oke, kita berlanjut ke sistem pembagian yang secara vertikal. Di sini dibagi ada 3 ya. Yang paling atas itu pemerintah pusat, kemudian di bawahnya ada provinsi, dan bawahnya lagi ada kota dan kabupaten. Nah, penjelasannya yaitu ada pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Jadi di atasnya pemerintah pusat itu ada kemudian provinsi, di bawahnya lagi provinsi ada sebanyak 34 provinsi, dan kemudian di bawahnya lagi itu ada bagi atas kabupaten dan kota, dan memiliki pemerintahan daerah dengan yang diatur dengan undang-undang. Nah, di sini pemerintah daerah itu menganut asas desentralisasi. Jadi pemerintah pusat menyerahkan wewenang pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu memiliki otonomi daerah. Jadi bisa membuat peraturan perda-perda di wilayahnya masing-masing. Di bawah undang-undang itu ada peraturan daerah ya. Perda-perda untuk mengatur disiplin wilayah mereka masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan otonomi daerah. Jadi kan soalnya tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Oke. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton, sudah memperhatikan. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.